Dan kita beralih ke informasi lainnya, banyak dari kita yang mungkin tahu benar apa yang akan terjadi bila telat bayar utang, apalagi ngutangnya di pinjaman online. Wah, ini pasti ada makian, umpatan hingga teror dan intimidasi sering dialami. Dan korespondensi CNN Indonesia Ruli Kurniawan akan menelusuri apa peran penagih utang alias para debt collector. Dan juga bagaimana pinjol ilegal yang makin canggih menyergap mangsanya. Berikut informasinya. Masifnya intimidasi ke peminjam membuat kasus depresi bahkan bunuh diri banyak terdengar akibat pinjol. Sama seperti yang dialami Mpok Tuti. Buruh cuci ini tahu benar bagaimana seramnya teror pinjol. Janda yang juga merawat 2 orang anak yatim ini meminjam 1 juta rupiah untuk membayar kontrakannya kala itu. Berawal dibantu tetangga untuk mencoba pinjol, Tuti kini terus was-was saat ditagih. Ponselnya pun terpaksa ia jual. Di teleponnya diomongin apa, Bu? Diomongin harus bayar lagi tuh. Sekarang juga nggak bisa ntar malam apa nggak bisa. Pokoknya harus sekarang. Sempet dikirimin pesan yang aneh-aneh gitu nggak? Sempet juga, sempet. Bahasanya kayak gimana, Bu? Ya kalau saya kan ilegal, kasar juga sih. Kadang ngata-ngatain apa gitu. Kalau udah lewat waktu 2 bulan, disebar datanya. Foto saya gitu lagi pegang KTP, disebar. Bagi Robert yang sudah menjadi debt collection selama 1 tahun ini, mengirim pesan ke banyak nasabah setiap hari adalah hal yang biasa. Bila teror dan intimidasi melalui perkataan sudah tak mempan, Robert punya cara lain agar nasabah mau membayar hutang-hutangnya, termasuk meneror orang di sekeliling peminjam. Jadi debt collection bisa melihat seluruh kontak yang ada di handphonenya nasabah ini? Bisa. Dan semuanya bisa saja diteror? Semuanya bisa saja diteror. Cuma kita cari yang paling pentingnya aja gitu. Seperti siapa yang dia namakan di sini seperti bos atau siapa yang... Maka kita akan hubungi dia. Apakah juga sempat masuk ke media sosial orang ini? Itu pasti. Kita cari sosial medianya. Jika sudah ketemu kita lihat siapa orang-orang yang sering berhubungannya, seperti di komentar atau di like-nya gitu. Ada Mpok Tuti, ada pula Bang Boy. Kasus yang dialami Bang Boy ternyata lebih parah. Berawal penasaran dengan tenor aplikasi pinjol, ia dijebak pinjol ilegal. Ini terjadi kala Bang Boy selesai mengisi data pribadi di aplikasi pinjol yang ia unggah. Dan saat masih mempelajari tenor pinjaman yang kiranya cocok, ternyata pekerja kantoran ini langsung ditransfer sejumlah uang dari aplikasi ini. Aku kan gak ada niat minjem, cuma ngeklik tenor doang. Ternyata ditransfernya tuh 1.116.000. Dan belum submit ia pengen itu belum ada. Belum ada. Tiba-tiba belum ada pencet untuk mengiyakan, tiba-tiba langsung ditransfer. Langsung ditransfer. Proses. Betul. Aku balik lagi aplikasi, ternyata di aplikasi pinjaman saya 1,8. 1,8 juta yang tertera di aplikasi, yang diterima cuma 1.100.000. Iya, betul. Dengan tenor 7 hari. 7 hari 7 hari, iya. Banyak masyarakat yang melaporkan. Saya baru masuk ke dalam satu aplikasi atau satu website, ya kan? Saya baru masuk, saya sudah mengisi data nama, NIK, alamat, dan bahkan mungkin rekening, tapi belum setuju. Tapi tiba-tiba sudah ada yang mentransfer dana, bukan dari tempat saya masuk. Nah ini hati-hati, ini juga sama penyusup digital, ya penyusup digital masuk di backdoor. Mereka bypass, mereka gunakan data yang sudah ada untuk mentransfer dana itu. Nah ini udah bisa dipastikan ini ilegal. Sulitnya menagih pinjaman online membuat warga DKI Jakarta saja berhutang lebih dari 10 triliun rupiah ke aplikasi pinjol pada April 2023. Dan pada waktu yang sama, menurut Otoritas Jasa Keuangan alias OJK,
untuk seluruh Indonesia berhutang lebih dari 50 triliun rupiah dari 600 triliun dana yang dikeluarkan.